Rasulullah mengangkatnya menjadi pemimpin pasukan yang di dalamnya terdapat Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dua tokoh sahabat senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usama bin Zaid adalah kesayangan Rasulullah SAW. Ia putra dari orang yang juga merupakan kesayangan Rasulullah dan anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Haritsah. Nama dan nasabnya adalah Usama bin Zaid bin Haritsah Al-Kalbi. Ayahnya Zaid dulu budak dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Saat Zaid masih kecil, ayah dan pamannya pernah datang menjemputnya ke Mekah. Keduanya ingin menebus dan membebaskannya dari perbudakan. Ternyata Zaid menolak itu ikut bersama ayahnya. Ia lebih memilih tinggal bersama Rasulullah SAW. Karena itulah Rasulullah sangat mencintainya. Beliau membebaskannya dari status budak dan mengangkatnya sebagai anak. Kedudukan Zaid di sisi Rasulullah juga terbawa pada anaknya Usama. Karena termasuk orang kesayangan Rasulullah, Usama juga digelari Bu Rasulullah atau kesayangan Rasulullah. Usama lahir di Mekah 7 tahun sebelum hijrah. Sejak lahir, Usama tumbuh di tengah keluarga muslim. Karena itulah, ia tak ingin mengenal masa jahiliyah. Saat perintah hijriah ditetapkan, Usama kecil turut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Ibunya adalah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Namanya adalah Barokah. Sang ibu juga merupakan budak Rasulullah dan wanita yang pernah menyusui beliau. Saat Nabi SAW membebaskan Zaid, beliau menikahinya dengan Ummu Aiman. Dari pasangan ini kemudian lahir Usama. Pada tahun ke-6 diutusnya Nabi SAW. Lahirlah Usama bin Zaid dari pasangan Zaid bin Haritsah dan Ummu Aiman Barokah binti Sa'labah. Tumbuhlah Usama kecil di lingkungan dan pendidikan Islami. Ia tidak merasakan gelapnya jahiliyah. Sejak kecil, Usama selalu menyertai Nabi. Ia sangat dekat dengan lingkungan nubuwah. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ia berkata, saat di Arafah, aku dibonceng Nabi SAW. Beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Lalu ontanya miring dan terjatuhlah tali kekangnya. Beliau raih tali itu dengan salah satu tangannya, sementara tangan satunya tetap terangkat berdoa. Ini menunjukkan kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Dalam kondisi haji dan sedang menunaikan rukun terbesarnya, beliau membonceng Usama. Anak kecil itu duduk erat bersama beliau, menyaksikan aktivitas Nabi di hari yang paling mulia. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah memegangku dalam Al-Hasan. Beliau bersabda, ya Allah, cintailah keduanya, karena aku mencintai keduanya. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencintai Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tidak boleh bagi siapapun untuk membenci Usama setelah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka cintailah Usama. Usama juga adalah orang yang memahat cincin Nabi SAW, dan Nabi menikahkannya saat ia berusia 15 tahun. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, diceritakan di zaman Rasulullah, tepatnya saat Fatu Mekah, ada seorang wanita yang melakukan pencurian. Keluarga besarnya takut kalau si wanita ini akan dikisos. Mereka pun melobi Usama bin Zaid. Saat Usama membicarakan hal itu dengan Rasulullah, berubahlah rona wajah beliau. Beliau bersabda, apakah engkau melobi untuknya dalam permasalahan hukum Allah? Usama menjawab, mohonkan ampun untukku wahai Rasulullah. Di sore harinya, Rasulullah berkhutbah di hadapan khalayak. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak untuknya. Kemudian berkata, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang terpandang yang melakukan pencurian, mereka biarkan. Apabila yang melakukan pencurian orang yang lemah, mereka tegakkan hukum. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya
Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan menghukum tangannya." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar menghukum tangan wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut baik dalam taubatnya dan ia pun menikah. Aisyah berkata, setelah ia datang menemui Rasulullah, beliau SAW pun memenuhi keperluannya. Ummu Aiman radhiyallahu anhu adalah seorang wanita yang sempat menyusui Rasulullah SAW. Ia adalah seorang mujahid yang turut serta di medan pertempuran bersama Rasulullah. Ia hadir di perang Uhud dan juga di Khaybar. Tugasnya adalah memberi minum pasukan dan mengobati mereka yang terluka. Ummu Aiman juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dalam Al-Hisabah, Ibnu Hajar rahimakumullah menukilkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dia ini atau Ummu Aiman adalah bagian keluargaku yang tersisa." Ayah Usama, Zaid bin Haritsah, yang merupakan suami Ummu Aiman, Zaid di perang Mu'tah. Kemudian di perang Hunain, gugur juga Aiman, putra Ummu Aiman, saudara seibu dari Usama. Di bawah bimbingan Ummu Aimanlah Usama tumbuh besar. Ia menjadi seorang pejuang dan pahlawan. Ia diajarkan akan nilai-nilai jihad, perjuangan, dan kepemimpinan. Dari hasil didikan itu, di usia 18 tahun, Usama telah memimpin pasukan besar yang juga dianggotai tokoh-tokoh sahabat Muhajirin dan Ansor. Nabi SAW mengangkat Usama yang masih begitu belia untuk memimpin pasukan menghadapi Romawi. Beliau berkata, "Usama, berangkatlah atas nama Allah dan berkahkan darinya. Saat engkau sampai di tempat terbunuhnya ayahmu atau wilayah Romawi, berhentikan pasukan. Aku angkat engkau sebagai pemimpin pasukan ini." Kemudian Rasulullah SAW serahkan pasukan kepada Usama. Beliau berkata, "Berangkatlah dengan nama Allah." Pengangkatan Usama tentu sedikit kontroversi karena secara kultur, bangsa Arab terbiasa mengangkat orang-orang yang berusia dan memiliki pengalaman. Jarang mereka menawarkan seseorang yang tidak diketahui rekam jejaknya sebelumnya. Karena itu, sebagian sahabat mempertanyakan pengangkatan Usama, bukan karena hasad dan tidak suka, tapi karena hal itu tak biasa. Mengetahui penolakan tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan ekspresi ketidaksukaan. Beliau keluar dari rumahnya kemudian naik ke mimbar. Beliau berpidato, "Saudara-saudara sekalian, ucapan apa dari kalian yang sampai padaku tentang penunjukan Usama bin Zaid? Demi Allah, kalau kalian mencela keputusanku menunjuk Usama, artinya kalian juga mencela keputusanku sebelumnya yang telah menunjuk ayahnya. Demi Allah, kalau kepemimpinan itu ada syarat kepatutan, maka anaknya ini memiliki kepatutan setelah ayahnya. Kalau kepemimpinan itu karena orang yang paling aku cintai, Usama ini adalah orang yang paling aku cintai. Dia dan ayahnya representasi dari setiap kebaikan. Aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik padanya, karena dia termasuk orang terbaik di tengah kalian." Saat Usama tengah berada di pinggiran kota, utusan Ummu Aiman mendatanginya. Utusan itu mengabarkan bahwa Rasulullah SAW wafat. Usama pun mengarahkan pasukannya kembali ke Madinah. Saat itu Umar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berada di tengah pasukan. Mereka menatap jasad Rasulullah. Rasulullah wafat saat matahari di hari Senin, 12 Rabiul Awal. Itu sudah bergeser dari tengah. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau memimpin umat. Saat itu, banyak orang-orang Arab pinggiran murtad. Para tokoh sahabat datang menemui Abu Bakar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, orang-orang Arab atau luar Madinah dari segala sisi telah membatalkan perjanjian denganmu. Karena itu, jangan Anda buat pasukan ini terpisah-pisah ke berbagai daerah. Buatlah pasukan terkumpul di satu titik untuk menghadapi orang-orang murtad itu." Alasan lainnya, kalau pasukan keluar dari Madinah tidak aman, padahal di dalamnya ada anak-anak dan kaum wanita. Pertimbangkanlah untuk menunda menghadapi Romawi agar kita tidak dikalahkan oleh orang-orang sekitar kita sendiri. Setelah orang-orang murtad ini kembali atau ancaman pedang mereka hilang, barulah Anda kirim Usama. Saat itu baru kita hadapi ancaman Romawi. Namun Abu Bakar As-Siddiq tetap teguh untuk memberangkatkan pasukan Usama. Ia berkata, "Demi Allah, seandainya ada hewan buas memangsaku di kota Madinah,
Aku tidak akan membatalkan keberangkatan pasukan ini." Berangkatlah pasukan Usama, dan pasukan ini berhasil menyelesaikan misinya dengan baik. Mereka kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Kewibawaan Usama pun bertambah. Meskipun ia masih sangat muda, namun penunjukannya adalah sesuatu yang tepat. Ia benar-benar bisa diandalkan. Pengiriman pasukan ini ternyata memberi dampak besar terhadap kokohnya daulah Islamiyah di Madinah. Padahal setelah wafat Nabi, kondisi Jazirah Arab goncang. Banyak kabilah yang murtad, mereka bersiap berbalik menyerang Madinah. Ternyata pasukan yang keluarnya dikira akan melemahkan materi kaum muslimin di mata musuh. Malah sebaliknya, Allah munculkan kekuatan secara moral. Justru mental musuh-musuh mereka yang melemah. Pasukan besar yang diberangkatkan jauh meninggalkan Madinah berhasil mengalahkan Romawi. Runtuhlah rencana makar kabilah murtad tersebut. Niat mereka untuk menyerang tiba-tiba rontok begitu saja. Sebab terbesarnya adalah karena keteguhan Abu Bakar untuk memberangkatkan pasukan yang telah Rasulullah siapkan. Ia tak ingin menarik apa yang telah disiapkan oleh Rasulullah. Dari sini kita bisa ketahui, kemenangan itu bukan hanya berbekal persiapan materi, ada faktor manawi yang bisa jadi jauh lebih kuat, yaitu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Usama bin Zaid adalah salah seorang sahabat yang mendapat bimbingan langsung dari rumah Nabawi. Rasulullah SAW mendidiknya dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan padanya. Hasilnya, di usia 15 tahun ia memimpin pasukan besar untuk menghadapi Romawi. Satu kerajaan kuat dengan pengalaman militer yang panjang. Cukup sebagai bukti kemampuan kepemimpinannya, Rasulullah mengangkatnya menjadi pemimpin pasukan yang di dalamnya terdapat Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dua tokoh sahabat senior. Melihat pemuda yang tidak berpengalaman memimpin sahabat-sahabat senior yang berpengalaman, orang-orang pun meragukan. Mereka mulai berkomentar terhadap Usama, namun Rasulullah membela. Beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka yang mencela kepemimpinan Usama juga telah mencela kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, kalau kepemimpinan itu ada syarat kepatutan, maka anaknya ini memiliki kepatutan setelah ayahnya. Kalau kepemimpinan itu karena orang yang paling aku cintai, Usama ini adalah orang yang paling aku cintai sepeninggal ayahnya." Dari Muhammad bin Usama bin Zaid, Usama bin Zaid berkata, "Rasulullah SAW memakaikan padaku pakaian Mesir yang tebal. Pakaian ini adalah hadiah dari dia Al-Kalbi kepada Rasulullah. Lalu pakaian itu kupakaikan pada istriku." Rasulullah bertanya, "Mengapa kau tidak memakai pakaian Mesir itu?" Aku menjawab, "Kupakaikan pada istriku." Rasulullah berkata, "Perintahkan dia untuk memakai pakaian di dalamnya, karena aku khawatir akan terbentuk tubuhnya." Bersama Umar bin Al-Khattab, dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, tatkala Umar bin Al-Khattab menetapkan pembagian, ia menetapkan 5.000 untuk Usama bin Zaid. Sementara untuk anaknya, Abdullah bin Umar, ia beri 2.000. Abdullah bin Umar pun mengomentari, "Anda melebihkan Usama, padahal aku menghadiri peperangan yang tidak dia hadiri." Umar menjawab, "Sesungguhnya Usama lebih dicintai oleh Rasulullah dari dirimu, dan ayahnya lebih dicintai Rasulullah dibanding ayahmu." Tidaknya ada 30 orang sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Di antara para sahabat yang meriwayatkan hadis darinya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Sementara tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyib, Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Amir bin Surabil, Shaqiq bin Salamah, dan lain-lain. Dari budaknya, Usama bin Zaid, ia menceritakan bahwa ia pernah berangkat bersama Usama menuju Wadil Qura. Mereka ke sana dalam rangka mengambil harta milik Usama. Katanya, Usama adalah seorang terbiasa puasa Senin dan Kamis. Budaknya berkata pada Usama, "Mengapa Anda rutin berpuasa di hari Senin Kamis, padahal Anda sudah tua?" Usama menjawab, "Sesungguhnya Nabinya Allah terbiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis." Beliau ditanya mengapa melakukan itu. Beliau menjawab, "Sesungguhnya amalan-amalan hamba diangkat pada hari Senin dan Kamis." Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Usama adalah sebuah hadis yang dicatat oleh Al-Bukhari dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak aku tinggalkan ujian yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi ujian wanita.
Demikian juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Usamah bin Zaid, Nabi SAW bersabda, orang Muslim tidak mewariskan kepada kafir, demikian juga orang kafir tidak mewariskan kepada Muslim. Ketika terjadi fitnah di tengah para sahabat, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengambil sikap untuk tidak ikut-ikutan dalam masalah tersebut. Ia tidak memihak kubu Ali, tidak juga kubu Muawiyah. Dan Usamah wafat di akhir pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ia sempat di Al-Mizzah, sebuah daerah yang terletak di darat Damaskus. Setelah itu kembali ke Wadi Al-Qura dan tinggal di sana. Akhirnya ia kembali ke Madinah dan wafat di kota suci tersebut. Sejarawan berbeda pendapat tentang kapan wafatnya Usamah bin Zaid. Ada yang berpendapat ia wafat pada tahun 84 Hijriah, ada pula yang mengatakan ia wafat pada tahun 61 Hijriah. Wallahu alam bishawab. Sekian kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga kalian semua diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah dan serta dilindungi dari segala mara bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.